Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, faya ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa'lamu annakum ilaihi tusyarun. Jemaah salat Jumat yang semoga Allah berikan kita istiqomah hingga akhir hayat, mengawali khutbah ini dari mimbar mulia, dari hati yang paling dalam. Saya ingin menyerukan dan mengajak, berwasiat kepada kita semuanya untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, menjalankan perintah Allah dan berusaha meninggalkan larangannya. Begitu definisi singkat dari takwa. Karena bila kita bertakwa, engkau tidak akan pernah mendapatkan kesusahan. Tidak ada masalah yang kau hadapi kecuali Allah akan membentangkan jalan keluar. Dan bukan hanya itu, janjinya di dalam Al-Quran, siapa yang bertakwa maka Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak terduga. Janjinya pasti benar, tidak mungkin tidak terwujud. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan tidak ada yang bisa memberikan kita rezeki kecuali hanya Allah. Bila Allah menjadi ridha kepada kita, maka adakah engkau khawatir dengan sesuatu yang semua berada dalam ketentuannya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Begitu simpel. Bahkan Allah memberikan informasi siapa yang bisa memberikan kau rezeki bila Allah menahannya. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqahu banyakju fi utubi warfur. Jemaah, maka itu pada kesempatan kali ini izinkan saya mengemas sebuah tema: jangan berhenti sampai engkau mati. Mengapa tema ini yang saya pilihkan? Karena kita berada di penghujung bulan Syawal. Saya tahu dan kita semua merasakan satu bulan penuh selama bulan Ramadan. Tauhid kita begitu tinggi, bahkan kita rela ditempa dalam sebuah perjalanan ibadah yang menundukkan hawa nafsu selama satu bulan penuh di bulan Ramadan, menahan lapar dan haus, menekan amarah, bahkan berlomba bersedekah. Mengapa engkau mampu melakukan itu? Karena percaya dengan kebenaran Al-Quran, perintah untuk berpuasa. Kita semua orang-orang hebat. Siapapun yang telah melaksanakan puasa di bulan Ramadan satu bulan penuh, mereka adalah orang-orang yang suka atau tidak suka, diakui atau tidak diakui, mereka mempunyai kedudukan orang-orang yang bertakwa. Jemaah, betapa tidak, siapapun di antara kita tidak akan pernah berani meminum air membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan, saat istri tidak melihat, saat anak tidak mengetahui, bahkan siapapun manusia tidak ada yang mengetahui keberadaan kita. Mengapa kita tetap menjaga puasa kita, mencegah diri kita dari perkara yang halal di bulan Ramadan? Pertama, karena kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukannya, dan kedua, karena kita tahu kita dalam pengawasan Allah. Bukankah ini sebuah prestasi ketauhidan yang kelewat dahsyat? Maka tugas selanjutnya adalah pelajaran selama satu bulan yang kau lakukan di bulan Ramadan seharusnya tetap ada di bulan Syawal, di bulan Dzulqa'dah, di bulan Dzulhijjah, di bulan Muharram, atau di bulan apapun kau berada. Karena Tuhan yang kau sembah bukan hanya melihatmu pada saat di bulan Ramadan. Karena Tuhan yang kau sembah bukan hanya memerintahkan ketaatan hanya di bulan Ramadan. Jemaah, kita perlu belajar dari seorang santri baginda Rasulullah SAW.
namanya Abdullah bin Amr bin As. Dalam Sahih Bukhari diceritakan, kuntu asum dahra wa aqra'ul Qur'ana kulla lailah. Dalam Sahih Bukhari diceritakan, aku adalah orang yang berpuasa setiap hari, kendati-pun tidak di bulan Ramadan. Aku adalah seorang yang setiap malam membaca Al-Quran. Berita ini sampai kepada baginda Rasulullah. Dipanggil Abdullah bin Amr bin As, apakah benar engkau berpuasa setiap hari dan membaca Al-Quran setiap malam? Seorang lelaki yang kendati pun dijuluki ahli ibadah, tidak pernah menghentikan dirinya untuk melaksanakan sholat taubat. Seorang lelaki yang tidak pernah berbicara sesuatu yang tidak bermanfaat, apalagi yang berdosa. Tetapi kemudian di masa Rasulullah dipanggil beliau, bagi badanmu ada hak, bagi matamu ada hak. Maka jemaah, apa jawaban Abdullah bin Amr bin As yang dia menjawab di hadapan Nabi? Aku mampu melakukannya ya Rasulullah. Setiap saat memandang baginda Rasulullah, murid dari baginda Rasulullah, mendengar wejangan nasihat langsung dari baginda Rasulullah, bersentuhan telapak tangannya karena dia pertama kali masuk Islam sebelum ayahnya. Tetapi tak menghentikan dia untuk terus beribadah, mengharapkan keridhaan dari Allah karena menginginkan kebahagiaan yang kekal. Lalu kita tidak pernah bertemu dengan baginda Rasulullah. Mengapa kau hentikan ibadah yang begitu dahsyat di bulan Ramadan? Mana rukuk dan sujudmu di malam hari? Mana bacaan Al-Quranmu? Apakah engkau hanya melakukan itu di bulan Ramadan? Setelah itu kau menjadi orang yang tidak lagi mempunyai keinginan untuk melakukan ibadah. Dari mimbar mulia ini saya ingin menyuarakan, teruslah berbuat kebaikan hingga datang kematian, karena sesungguhnya perjalanan hidup itu akan dilihat akhirnya. Innamal a'malu bikhawatimiha. Jangan kau menjadi orang yang disibukkan dengan urusan dunia, karena dunia hanya sesaat. Itulah yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, surat Al-Hadid. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatu wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awlad. Allah mengingatkan kepada hambanya, ketahuilah oleh engkau wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanya permainan senda-gura, wazinah dan perhiasan, wa tafakhurun bainakum dan saling membanggakan di antara kalian, wa takathurun fil amwali wal aulad dan saling berlomba main banyak-banyakan harta dan anak. Tetapi lihat ayat lanjutannya, Allah mengingatkan buat kita, kamathali ghaythin a'jabal kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadidun wa maghfiratun minallah wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Banyak orang yang terlena dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan dunia yang fana. Dia takut susah, dia takut tersiksa, dia takut dalam keadaan sedih dalam tempo kehidupan di dunia yang sebentar saja. Tetapi dia tidak pernah memikirkan bagaimana teriakan tangisan mereka yang diceritakan di dalam Al-Quran, berharap memohon supaya keluar dari api neraka, selamanya berada di dalam neraka. Bila untuk yang sementara kau tidak menginginkan kesusahan, seharusnya mereka yang cerdas akan lebih berusaha untuk mendapatkan kebahagiaan dan terbebas kesusahan dalam waktu yang panjang. Jemaah, kata Allah dalam Al-Quran, kehidupan itu seperti air hujan yang turun, yang kemudian menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, membuat para petani terkagum-kagum, tapi kemudian dia menjadi kering dan berwarna kuning dan hancur tidak berbekas. Begitu kehidupan. Setiap saat
kita mendengar saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Setiap saat jangan-jangan tetangga orang dekat kita yang telah berpamitan dari kehidupan dunia. Jemaah, next time waktunya terjadi pada diri kita. Teruslah menjadi hamba Allah yang sejati, yang tidak pernah berani untuk menjadi orang yang meninggalkan perintah Allah dan selalu berusaha menjauhi larangan-larangan Allah. Karena kematian kapan saja bisa terjadi, tidak mesti menunggu waktu tua mendatangi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an sahabati Rasulillahi ajma'in Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka anta 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dari mimbar mulia, dari waktu yang tiada doa diucapkan kecuali Engkau terima, kami mengemis ya Rabb, ampuni dosa kami, jadikan kami orang-orang istiqomah. Ya Allah, ampuni dosa dan kesalahan orang tua kami, sayangi mereka ya Rabb, laksana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Bila keduanya telah tiada atau seorang dari mereka telah tiada ya Rabb, kami mengetuk pintu, mengemis, berharap belas kasih, luaskan kubur mereka, penuhi dengan cahaya, jadikan taman surga ilahan, dan jadikan semua anak keturunan kami orang yang mulia dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, terjaga dari segala fitnah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Sattar, Ya Rabbal Alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان أصلي فرض الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون هطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. الله أكبر. الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.